Sebenarnya manusia adalah makhluk memilih. Kita pasti memilih. Kita bangun pagi, kita memilih mau bangun pagi jam 6, jam 7, atau jam 8 atau lebih. Atau setengah 5 pagi. Setelah bangun kita mau bikin kopi dulu atau sikat gigi ke restroom. Kita harus memilih. Kita pasti memilih. Tidak mungkin tidak memilih. Orang yang memutuskan tidak memilih, dia memutuskan tidak memilih. Bagaimanapun kita memilih. Tidak ada orang boleh berkata, aku nggak mau memilih. Nah bayangkan kalau sudah masuk restoran, lalu pelayan restoran menunjukkan menu, lalu sudah berkata, aku tidak milih. Bapak maksudnya apa? Saya nggak milih. Langsung hansip dipanggil, ditarik keluar. Kita harus memilih. Pilihan demi pilihan hidup kita itu menentukan keadaan kita. Dan ini makhluk yang luar biasa. Makhluk yang menentukan destininya. Makhluk yang menentukan nasibnya. Jadi ini kehormatan sebenarnya untuk makhluk yang disebut manusia. Kalau binatang tidak bisa memilih. Dia berputar sesuai siklus pada habitatnya. Kalau manusia tidak. Manusia harus memilih. Nah banyak orang tidak menyadari hal ini. Bahwa ia menentukan nasibnya sendiri. Dia menentukan destininya sendiri. Kalau untuk hal-hal sederhana seperti bangun tidur mau pagi atau pagi buta atau pagi atau sebentar lebih malam, maksud saya agak lebih siang, mau tidur jam berapa, mau sore, mau malam, itu mungkin tidak terlalu berdampak dan memang bagaimanapun tetap berdampak. Tetapi yang sekarang sedang saya ajak bicara adalah keputusan untuk memilih ke arah mana hidup kita ditujukan, saudara. Ke arah mana hidup kita tujukan. Ini menyangkut nasib kekal kita. Dan orang tidak pernah berpikir mengenai hal ini. Sebab banyak orang yang jangkauan berpikirnya hanya hal-hal yang dilihat mata dan dirasakan daging ini. Dan mungkin untuk anak-anak muda, untuk dewasa muda, dianggap terlalu dini berbicara mengenai hal ini. Kalau saya berbicara kepada orang-orang muda, kepada dewasa muda, saya kadang-kadang mencoba untuk menurunkan grade supaya saya bisa mengadjust, saya bisa menyesuaikan diri dengan jangkauan berpikir orang-orang muda. Tetapi terus terang saya menjadi stres. Sebab dunia telah memberikan format kepada orang-orang muda. Memberikan format yang membuat orang-orang muda memiliki pilihan-pilihan yang tidak tepat. Orang-orang muda yang dibentuk oleh lingkungan menjadi orang-orang yang jangkauan berpikirnya pendek. Dan inilah faktanya yang terjadi dalam banyak gereja hari ini. Di mana para pendeta tidak lebih dari motivator yang memberikan nasihat-nasihat yang sebenarnya tidak signifikan untuk keselamatan yang Tuhan Yesus ajarkan. Tidak berkualitas. Kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan kenyataan bahwa manusia pertama Adam dan Hawa sudah harus memilih dan menentukan bukan saja nasibnya, tapi juga nasib keturunannya. Bukan hanya destininya sendiri, tapi juga destiny dari keturunannya. Untuk kita nanti sama, saudara.
Apa yang kita putuskan menentukan nasib dan keadaan kita, juga nasib keadaan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, anak kita, keturunan kita. Adam dan Hawa sudah harus memilih antara pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dan cerita Alkitab kita tahu bahwa Adam ternyata memetik pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Adam dan Hawa terformat oleh pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dan saya sudah sering mengemukakan dan kepada saudara-saudara saya ingatkan pada kesempatan ini, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu bukan buah fisik, itu hanya figuratif, itu kiasan sebenarnya. Yaitu tentang apa yang diasup, apa yang dikonsumsi di dalam pikiran mereka, di pikiran seseorang. Dan Alkitab sangat cerdas. Dari apa yang diasup itulah kemudian pengertiannya terbangun. Tidak mungkin pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah pohon secara fisik. Tidak mungkin ya, tidak logis ya. Buah dimakan mata terbuka, tidak mungkin. Ini pasti sesuatu yang masuk ke dalam pikiran sehingga pengertiannya berubah. Dan itu cerdas sekali Alkitab menunjukkan. Lalu Adam dan Hawa merasa malu. Malu dari mana? Dari pengertian. Malu itu dari pengertian. Emangnya sebelumnya nggak telanjang? Ya, itu bukan persoalan. Yang sebenarnya Alkitab mau tunjukkan kepada kita adalah ketika pengertian mereka berubah. Dan ilustrasi yang juga sering saya kemukakan, dan ini akan sangat membantu kita dalam menjalani hidup kekristenan kita. Waktu kita kecil ya, waktu anak-anak masih kecil mandi bersama tidak malu. Tidak malu. Sama-sama telanjang di bak besar. Kalau saya waktu kecil dulu, baru pertama kali ada sabun deterjen. Kalian lihat sekarang sabun deterjen liquid ya. Kalau zaman saya dulu nggak ada sabun deterjen. Saya waktu kecil sabun cap tangan. Ingat tuh, orang tua kamu tahu sabun cap tangan, ya, panjang-panjang buat cuci baju ya itu, buat dia itu mandi ya. Ya bapak ibu pasti tahu tuh sabun cap tangan. Lalu waktu sabun deterjen pertama muncul, wah, kita senang karena busanya besar, ember besar gitu, wah kita mandi bareng, wow mandi begitu, nggak malu. Tapi ketika umur 7-8 tahun, kita malu, karena ininya, paham nggak? Karena pengertian. Jadi makan buah itu dia menerima pengetahuan. Ia menerima pengetahuan. Nah waktu kecil kan orang tidak malu lihat temannya ya. Kadang-kadang si Ucok laki-laki, dia tanya kepada Mami, kenapa si Upi perempuan kok beda itunya? Nggak malu. Nggak malu. Saya coba umur 7-8 tahun mulai malu. Sini kencing sini, nggak mau, mama ada lihat orang, udah di sini di pinggir jalan ini, nggak mau, lu sok gede lu. Ini kadang-kadang orang tua juga begitu, anak belajar malu nggak boleh. Gila umur 15 tahun makan kencing di sini aja, nggak boleh. Tapi pengetahuan, saudara, pengetahuan. Kalau orang tinggal di lembah Bileam, ya di mana? Baleam, lembah Baleam di Papua, itu telanjang semua. Orang nggak malu. Terus terang saya belum pernah ke sana. Istri saya pernah. Nggak malu loh. Kenapa? Karena pengertian mereka itu begitu. Hidup ya begitu. Pengertian. Amin. Amin.
Amin. Pengertian. Jadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu pengertian yang bukan dari Allah. Dipetik. Sebenarnya Allah bukan tidak ingin manusia tahu apa yang baik dan jahat. Allah mau manusia tahu apa yang baik dan jahat. Tapi bukan baik dan jahat menurut versi yang lain. Harus menurut versi Tuhan. Dan keselamatan dalam Yesus Kristus itu luar biasa. Kenapa? Karena keselamatan dalam Yesus Kristus itu membawa kita memiliki pengertian yang luar biasa. Kecerdasan rohani, kecerdasan pikiran, spiritual quotient yang luar biasa. Tetapi itu tidak bisa kita miliki dengan mudah. Karena itu pilihan. Itu pilihan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya bukan Tuhan menunjuk orang satu ini selamat dan yang lain tidak. Bukan. Tetapi Tuhan memberi kesempatan setiap individu untuk memilih. Meresponi anugerah yang Tuhan berikan. Jadi kalau Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa memberikan putra tunggalnya untuk kita, itu bukan hanya berarti dia mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Tapi dia juga memberikan hidupnya untuk kita contoh, kita teladani, kita kenakan dalam hidup ini. Nah, Adam telah jatuh dalam dosa. Keturunannya telah tidak menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Dan manusia diformat oleh dunia. Diformat oleh dunia. Sehingga manusia memiliki standar baik dan buruk jauh dari standar yang Allah kehendaki. Memang ada orang yang bermoral baik, memilih apa yang baik dan jahat dengan benar, jadi memiliki standar moral yang baik, memang ada. Tapi ada orang yang bejat, ya, rusak, yang standar moralnya rendah, yang perbuatannya pasti menyakiti orang lain, melukai orang lain. Ada orang-orang baik, karena lingkungannya baik, pendidikannya baik, ya, lingkungan keluarga baik, jadi baik. Ada yang begitu. Tetapi semua itu belumlah memenuhi maksud Allah menyelamatkan kita. Maksud Allah menyelamatkan kita adalah bagaimana kita menjadi manusia seperti yang Dia kehendaki. Dan ini membutuhkan waktu untuk menjadikan atau menciptakan manusia seperti itu. Saya menyadari setelah saya menjadi tua hari ini dengan usia 60 tahun, ya, saya baru menyadari betapa sulitnya, ya, menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Ironis, ya, sudah sekian puluh tahun menjadi pendeta, menjadi dosen sekolah tinggi teologi, ya, bahkan menjadi rektor sekolah tinggi teologi, saya baru mengerti betapa sulitnya itu. Setelah saya memahami standar kehidupan orang percaya yang harus kita miliki, di mana kita harus memiliki, tadi saya katakan spiritual quotient, kecerdasan roh. Yang akhirnya nanti kita bukan saja bisa membedakan antara yang baik dan jahat menurut ukuran hukum, itu gampang, semua orang bisa. Tapi kita juga bisa membedakan antara yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Jadi apa yang kita lakukan yang kelihatannya baik sebenarnya meleset. Kita duduk di meja makan, kita bicara 30 menit, itu ada saja yang meleset. Kata-kata kita, sikap kita, di mana kita mau
dianggap hebat, kita mau dianggap lebih dari orang lain, terhormat. Salah. Tapi kita akan tahu itu nanti. Ya, kita akan tahu setelah kita melewati pertumbuhan, ya. Pertumbuhan, dan itu kita harus memilih. Saya belum bicara ini. Kita harus memilih. Sampai nanti kita akan bisa mengerti, dan yang luar biasa ini, bagaimana standar hidup yang seharusnya kita miliki. Bukan hanya tahu, bisa membedakan mana yang baik dan jahat menurut hukum. Ini semua orang bisa. Tapi hal-hal yang tipis, hal-hal yang kelihatannya halus, yang menurut kita selama ini tidak salah, ternyata itu ketidaktulusan, itu kemunafikan. Kita bisa kenali itu. Bisa kita kenali. Bahkan kemudian kita bukan hanya bisa mengerti apa sih itu yang salah atau tidak salah. Sekali lagi bukan hanya yang melanggar hukum ya. Kalau ini baik atau jahat menurut hukum saya kira mudah sekali orang tahu. Tapi juga mengerti apa yang berkenan atau tidak. Itu halus sekali. Waktu di mimbar saya sombong juga. Dulu saya tidak tahu. Tapi makin hari makin tahu. Itu tadi tidak tulus. Itu bisa begitu. Kita makin menyadari. Tapi yang paling hebat, kita bisa melihat profil yang harus kita capai. Dan itulah yang membuat kemudian saya berkata, susah sekali. Ini berat. Sampai tingkat ini berat. Maka mestinya dari muda kita memilih. Karena pilihan demi pilihan itu mengarahkan destinasi kita, arah kita. Jadi orang tua kadang-kadang punya pemahaman yang salah tentang anak-anak. Anak-anak yang masih tidak mau berdoa, yang nakal, orang tua berkata, ya namanya anak-anak, nanti berubah sendiri. Ya, bahaya. Ya namanya anak-anak nanti berubah sendiri. Gak apa-apa masih kecil nakal, nanti didoakan berubah. Sudah remaja, ya namanya anak remaja sekarang. Gak apa-apa nanti berubah sendiri kalau udah sadar, nanti biar tahu dia. Dulu saja dunia belum jahat seperti ini. Anak-anak remaja dibiarkan rusak. Setelah anak muda baru ketir-ketir tuh orang tua. Waduh berat juga nih. Gak bisa berubah nih. Baru dah. Tetap gak benar. Apalagi kalau sudah banyak pengaruh dari dunia ini. Orang tua menasihati jadi menyakitkan. Nasihat yang baik jadi menyakitkan. Akhirnya orang tua jadi musuh. Nah ini dia. Kalau ini dibiarkan terus, dewasa muda, dia tidak jadi jahat, tidak. Pergaulan juga baik. Tetapi dia tidak menjadi rohani. Spiritual quotient-nya itu rendah. Tidak jadi rohani. Ini kalau terus nih, oke deh jadi pengusaha yang bagus, punya istri, punya anak. Tapi dia tidak jadi profil seperti yang Allah kehendaki. Keselamatan yang Allah sediakan kan merubah kita menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Gagal. Nah, seperti saya ini juga setengah putus asa sebenarnya. Benar, seperti saya ini sudah setengah putus asa melihat perkembangan dunia hari ini. Waduh, susah ini. Tapi bersyukur kalian masih mau datang siang-siang begini. Kamu harus memilih. Bangun tidur mau buat apa, temanmu siapa, yang kau baca apa. Itu pilihan-pilihan yang menentukan. Kalau anak-anak harus diajar dulu pakai buku, dicambuk, remaja masih sedikit dipukul. Tapi pemuda nggak bisa dipukul lagi. Itu ada ibu ngadu ke saya, Pak anak saya itu belajar gulat. Perempuan. Saya tegur ngajak bulat. Jadi ibu anak begulat. Dinasehati, dia kalau enggak nurut ya sudah, jangan diperkelahi.
Sampai ibunya gulat. Lah ibunya nggak bisa gulat. Dikunci sama anaknya. Itu kalau di TV ada UFC. UFC itu. Berantem sama anak. Kok sampai berkelahi sama itu anak juga kurang ajar. Aduh. Tapi itu fakta, saya enggak ngarang. Saya bilang ibu salah, ibu tegur nggak bisa ya sudah. Mestinya dari dulu waktu kecil diajarin. Tapi sekarang anak-anak kecil pun sama orang tua bisa beradil. Nak jangan gitu kecil, gitu. Waduh gila nih anak. Aduh gila bener. Itu sakit loh orang tua digituin. Dulu waktu kecil sayang, begitu gede. Waduh ampun deh. Kalau masih kecil diajar, dipukul bisa, remaja masih galakin. Pemuda sudah susah. Sudah susah. Apalagi di Amerika Pak. Orang tua nggak boleh main pukul. Saya pernah nginep di satu rumah. Anaknya itu bisu. Bisu minta apa sama orang tua nggak dikasih. Dia telepon 911. Biar 911. Kita lagi tenang-tenang. Bluk. Bapaknya pendeta. Dia ngomong kan, ini ada apa tadi telepon ke sini? Anaknya yang telepon. Anaknya dicari, nggak ada. Di mana? Di lemari baju. Dia panggil 911, dia masuk lemari baju. Waduh, bisu dia memang bisu. Tapi ya ngerti dia bisa telepon 911 itu bisa. Nggak tahu ya, begitu 911 datang nggak ada suaranya. Saya pernah ke Amerika tuh, ke rumah orang kaya juga, nginep juga di situ, kaya, punya kolam renang di Los Angeles. Kalau sudah punya kolam renang tuh biasanya kaya. Terus ini orang Tionghoa, orang Indonesia yang tinggal di sana. Waktu datang terus dia panggil temennya, Om Meras atau apa? Dia keluar jadi rumahnya itu kayak ada balkon di atas. Jadi kita di bawah itu balkon, kamar. Terus dia keluar di kamar. Dia gini, gitu terus masuk, sialan nih anak. Kan bakar om apa gimana gitu, enggak loh. Dia gini, Yang begini udah susah. Ya itu etikanya orang barat barangkali. Dari remaja mesti dididik, pemuda mesti dididik. Kalau sudah pemuda, asupannya sudah salah, udah susah diubah. Hidup ini memilih. Kalian jangan main-main. Jangan berkata, enggak om, kami tidak berniat mau melukai orang tua. Kami tidak berniat om untuk jadi orang jahat. Kami tidak berniat om masuk neraka. Oh iya, tapi kalau kamu memilih salah hari ini, kamu bawa dirimu kepada keadaan di mana kamu melawan orang tua. Kalau dulu orang tua berkata, jangan bergaul dengan dia ya, stop ya. Ya mam. Apa aja, jangan pacaran sama dia. Ya mam, langsung. Ini saya melayani orang dari luar kota, dia telepon saya, maminya. Anak saya pacaran dengan janda anak dua kali kawin. 2 kali kawin janda. Dinasehati, enggak mau tahu. Dia tinggal milih, mama milih saya atau milih siapa? Waduh stres ya orang tuanya. Saya nggak katakan itu janda buruk, udah kawin 2 kali lebih tua. Tapi anaknya ya orang tua mana yang pengen punya menantu begitu? Tapi kalau dulu baru kenal orang tua, udah takut. Sekarang enggak. Orang tua, anaknya itu 2. Jadi orang tua pakai 2, anak pakai M16. Waduh. Aduh, mamanya pakai granat gas, anaknya pakai rudal. Kamu jangan berpikir kamu akan jadi orang baik-baik terus. Nah, kalau pilihanmu salah hari ini, yang kau baca salah, temanmu salah, kamu bergaul salah, pasti kamu mengarahkan dirimu pada kehancuran. Nah, banyak orang dalam pasivitas. Pasif.
tidak memilih, akhirnya dia hanyut. Yang tadi saya katakan pasivitas itu keadaan di mana orang terhanyut, terbawa oleh lingkungannya tanpa memilih. Mesti kita memilih. Ngerti ya maksud saya? Amin. Amin, tepuk tangan untuk kebenaran ini. Contoh sederhana, kamu pulang sekolah, lalu kamu udah punya pilihan kan? Siapa yang ngajak makan, siapa ya? Yang ngajak jalan siapa? Kayak begitu. Kamu gak memilih, aku pulang. Kalau teman bilang, kita makan. Enggak, aku pulang. Memilih. Kamu harus memilih, aku mau pacaran, aku harus pacaran umur sekian. Pacarku harus begini, begini, begini. Aku nikah usia sekian. Memilih. Enggak bisa. Aduh, siapa ya? Enggak bisa, kamu harus memilih. Amin. Siapa temanmu? Kamu kemana? Malam minggu yang enggak punya pacar, bingung ya mau ngapain ya? Kamu memilih. Aku mau temenin mama, aku mau baca buku ini saja, aku mau ketemu teman ini yang baik. Jangan siapa saja yang menelpon aku, dialah orang yang aku ikuti. Kita harus memilih. Apalagi soal jodoh, waduh, gak bisa sembarangan. Orang pertama yang lewat depan rumahku, dialah tukang abu gosok. Jadi kita belajar memilih dari muda. Kalau anak-anak belum bisa memilih, ini Bapak Ibu dan calon Bapak Ibu, anak-anak yang harus kita pilihkan. Begini nak, sebelum makan doa nak, ayo doa, lipat tangan, ayo doa. Jangan nanti anak juga tahu doa sendiri. Paksa berdoa. Paksa baca Alkitab. Paksa ke gereja. Remaja sudah jadi irama. Amin. Pemuda terus dikawal. Jadi irama hidup. Nah sekarang saudara ya, kalian yang muda-muda nih. Kan sudah jadi begini nih produknya nih. Kamu menentukan nasib kekalmu. Dan nasib kekalmu itu juga dipengaruhi oleh keadaanmu ke depan. Maaf, misalnya, kamu salah milih, kamu malas, ya toh? Kamu jadi orang miskin, ya kan? Maaf, ekonomimu lemah. Kamu jadi mungkin nggak jujur, jadi nekat. Waduh, masuk nerakanya lebih gampang. Dimulai dari bangun siang tidak mau belajar, dimulai dari suka nonton film daripada belajar, itu panjang. Pilihan-pilihan kita yang kelihatannya sederhana itu menentukan kekekalan kita. Maka firman Tuhan jelas mengatakan, keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis. Artinya jangan melakukan apa yang salah. Ingat ya, jangan berpikir begini, jangan berkata begini, saya tidak mungkin akan jadi penjahat. Tidak ada orang yang bercita-cita jadi penjahat. Tidak ada orang yang bercita-cita mau salah pilih jodoh. Tidak ada orang yang mikir bakal jadi orang yang melawan orang tua. Tetapi karena ia pasif, dia terhanyut oleh keadaan. Jadi begitu. Saya kira tidak sedikit orang setelah masuk penjara atau setelah putus hubungan dengan orang tua baru mikir, kenapa ya saya lakukan semua itu ya? Saya kira banyak. Saya kira banyak orang-orang yang menyesali diri, tapi sudah terlanjur. Nah kalau masih di dunia, banyak hal masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah mati lalu masuk api kekal, tidak bisa balik lagi. Jadi kita harus memilih dengan bijak. Amin. Pilihlah yang benar. Amin.